Alhamdulillah kita di Madinah Nabi. Di tempat ini dikuburkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada jasad Nabi di dalam tanah kota Madinah. Imam Malik setiap mau masuk ke sini dibuka lepas kaki sendalnya. Karena menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepertinya yang membuat Madinah jadi adem. Ada jasad beliau aja adem. Di mana ketika beliau masih hidup. Fiddin, hari ini inilah kota Nabi. Dari sinilah peradaban dimulai. Peradaban yang tadinya jahiliyah, peradaban yang tadinya Aus dan Khazraj saling bermusuhan menjadi ikhwanan. Kuntum ala syafa jurufin. Apa lanjutannya? Syafa hufratin minan nari wa anqadakum minha. Maka semuanya mulai dari sini, ya. Alhamdulillah, Madinah bisa menjadi barometer keimanan. Kata Nabi, ular akan lubangnya. Itulah perumpamaan yang Nabi berikan untuk orang-orang yang mukmin. Kenapa ular? Karena ular itu yang paling setia dengan lubang. Ya, ular itu paling setia dengan tempat. Makanya orang-orang mukmin kalau mampu ke Madinah, dan itulah tanda keimanan. Kalau ada orang yang enggak betah di Madinah, itu juga tanda imannya masalah. Maka para ulama di zaman Rasulullah SAW sesudah wafat ataupun Khalifah Abu Bakar jaga baik-baik kota Madinah ini. Maka di zaman Abu Bakar belum ada ekspansi besar-besaran. Karena Abu Bakar menjaga internal kaum muslimin sebelum ekspansi di zaman Umar. Itulah yang Umar membuat berterima kasih pada Khalifah Abu Bakar. Yang di Madinah harus steril, yang di Madinah harus benar-benar luar biasa, baru boleh Islam berkembang mengembangkan sayapnya keluar. Ketika Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, yang pertama dilakukan adalah memerangi orang-orang yang murtad. Makanya kemarin ada yang pengen beli igal itu adalah yang bulat di atas kepala itu, ya. Dulu kata Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan." Kalaupun dari iqalnya ada zakat dan dia tidak keluarkan zakatnya, akan aku perangi dia. Padahal cuma igal doang, ya. Berapalah harga iqal itu? Iqal itu untuk tambat unta ataupun untuk mengikat tali unta. Kemudian di Madinah ini ada apa lagi? Selain peradaban, waktu kemarin kita melewati Khandaq, ya. Ada sebuah gunung atau bukit namanya Jabal Salah atau Jabal Sila. Nabi setiap perjalanan kalau sudah melihat bukit itu pasti Nabi happy. Kenapa? Karena udah mau sampai ke rumah beliau. Maka Jabal itu kemarin kita agak dapat keterangannya karena kita lewat aja. Tapi kita lihat Masjid Khandaq. Kemarin lihat Masjid Khandaq kan, teman-teman? Nah, Masjid Khandaq di situ ada disebut Masjidus Sab'ah. Masjid 7. Ya. Jadi dulu tuh ada masjid kecil-kecil, 7 masjid, ya. Sekarang dibangun sebesar-besarnya supaya tadi enggak bikin cuman satu-satu kayak di depan. Ya. Disitulah Khandaq dibangun. Disitulah Al-Ahzab, pasukan Ahzab dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peradaban kaum muslimin ada dari Persia, ada dari Habasyi, ada dari Romawi, ya, dan macam-macam lagi, dan semuanya berkumpul di Madinah. Maka Rasulullah SAW mampu, dan semua hampir sahabat-sahabat baginda Nabi yang muda-muda. Maka di antara 10 yang dijamin surga, semuanya lebih muda dari Nabi. Makanya anak-anak muda, tahu kalian teman-teman, agama fityah tentang anak muda. Anak muda itu kalau nongkrong biasa. Anak muda kalau jalan-jalan healing biasa. Yang enggak biasa itu adalah fityatun amanu birabbihim. Dan antum adalah anak-anak muda yang luar biasa. Karena sudahlah beriman, kemudian bisa umrah pula, kemudian apa lagi? Khatam 30 juz Al-Quran. Subhanallah. Ya, yang lebih beruntung lagi yang tua-tua yang mendampingi anak muda. Ya. Makanya yang muda-muda, antum yang hebat-hebat, itulah yang diceritakan Quran, fityatun amanu birabbihim, dan yang bisa mendampinginya ada Abu bisa mendampingi yang muda-muda itu luar biasa. Bisa pulang kampung. Dia bisa pulang kampung. Oh, bisa pulang kampung. Nah, kemudian zaman Israfil pengalaman belajar hadis 3 bulan dengan syekh dari Sudan. Yang paling berkesan bagi Israfil saat penutupan. Kami daurah Sahih Bukhari di Bekasi waktu itu. Di penutupan
acara syekhnya marah. Dia bilang, seumur-umur hidup saya ngajarin hadis Bukhari, daurah Sahih Bukhari, baru pertama kali saya melihat ada orang yang ketawa ketiwi ngobrol-ngobrol waktu saya baca hadis. Dalam perjalanan beliau selama memberikan daurah Sahih Bukhari dan sanad Bukhari, nggak pernah ada orang yang ketika hadis dibacakan dia ketawa ketiwi dan ngobrol. Dia baru menemukan di Indonesia. Ternyata kalau kita baca sirah salaf, Imam Malik diantaranya ketika mendengar hadis, beliau merasakan banget Rasulullah ada di depan beliau. Makanya yang faham Al-Hujurat apa kata Allah? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Kemudian apa lagi? Wala tajharu. Wala tajharu lahu bil qawli. Kata-kata ini yang menjadi acuan para ulama. Ngomong yang kenceng aja nggak boleh kayak badui. Kita orang yang berilmu, anak-anak muda hafal Quran. Subhanallah, itu yang membuat Israfil bilang, ya Allah, ternyata beliau selama ini ngelihat, baru pertama kali melihat di Indonesia hadis dibacakan, tapi yang dengerinnya ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngobrol bahkan di belakang. Bisa jadi karena nggak paham, makanya dia ngobrol, ya. Tapi belum pernah ditemukan sebelumnya. Maka para ulama tadi, ya, Rasulullah wafat pun membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan di dalam pernikahan, insyaallah semua. Yang ada. Tapi dulu selama itu beri advice ya. Pada Allah pada saya khawatir ya, Allah tahu apa yang terbaik buat antum. Ya, pingin sih nggak masalah. Ya, cuman pingin doang nggak pakai bayar ya, nggak pakai komisariat, benar. Ya, tapi ingat ya, ketika sahabat-sahabat unggul yang tadinya di Madinah, mereka harus berangkat ke Syam, mereka harus berangkat ke Yaman. Di antaranya siapa yang ke Yaman? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi pesan, ente akan berangkat ke Yaman, dikirim sama Nabi. Tapi kalau antum nanti pulang ke Madinah, nggak bakal lagi melihat aku. Nangis dia, Abu Musa. Rasulullah seperti sudah memberitahu, nanti kalau kamu pulang lagi ke Madinah, aku udah nggak ada. Oke teman-teman, ya, dari Depok, dari Madinah Quran, nanti antum bisa ke sini, alhamdulillah. Tapi lihat Rasulullah, sahabat-sahabat unggulannya dikirim lagi keluar ke Yaman. Ngapain ke Yaman? Ngajakin orang supaya mengenal agama Allah. Makanya ada pesan Gus Baha kemarin Israfil dengar, luar biasa. Ya, apa kata beliau? Pesantren-pesantren di Indonesia, saya kan alumni pesantren aja. Gus Baha kan hanya alumni pesantren. Tapi kata beliau ada profesor, doktor, alumni Jepang. Ya, profesor, doktor, alumni Jepang. Saya dijadikan penasihatnya. Ya, belajar jauh-jauh, apa? Profesor, doktor, alumni Jepang. Yang jadi penasihatnya siapa? Alumni pesantren. Berarti pesantren kita itu subhanallah sebenarnya banyak hal yang bisa diberikan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi teman-teman, adik-adikku yang dimuliakan Allah, kalaupun nanti kalian nggak sampai ke UIM, ke Madinah, kalian cuma di Madinatul Quran kayak Ustaz Zainal, ya, jangan sedih. Justru karena Ustaz Zainal antum bisa sampai sini. Di antara sebabnya, maka tidak boleh sedih, la tahzan, ya. Kemudian apa lagi? La tabtais. Kemudian apa lagi? La tayasu. Semuanya larangan dalam Quran. Maka di dalam Quran nggak ada kata sedih kecuali diawali dengan la. Apa arti la? Arti la. Jangan, nggak boleh sedih. Dimanapun apapun juga nanti, insya Allah. Dan kita yakin, Israfil yakin antum akan kesini lagi. Amin. Teman-teman semuanya pasti kesini lagi. Itulah yang membuat kerinduan Madinah. Makanya waktu di Mekah, Nabi Ibrahim yang berdoa apa? Agar orang-orang terpaut hati mereka dengan Masjidil Haram, dengan Baitullah, dan Madinah Rasulullah yang berdoa. Makanya kata Nabi, Mekah yang menyatakan keharamannya adalah Nabi Ibrahim, dan Madinah yang menyatakan haramnya kota sucinya, kota mulianya kota ini adalah aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Madinah menjadi kota yang haram,
Mekah juga sebelumnya sudah duluan menjadi kota yang haram, yang suci, yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota ini. Dan Nabi cinta banget sama Mekah. Kata Nabi, wahai Mekah, engkau adalah kota yang aku cintai. Tetapi kalau bukan karena penduduknya yang mengusir aku gak akan keluar dari kota ini. Berarti Nabi cinta gak tanah airnya? Nabi cinta tanah air. Jadi teman-teman harus cinta tanah air. Di antara bukti cinta tanah air adalah ketika kita pulang nanti, ilmu yang kita dapat dari kota ini kita harus sampaikan. Karena bumi ini milik Allah. Ya, kalau semuanya aku pengen di Madinah aja lah, pengen mati di Madinah, pengen kuliah di Madinah, nanti siapa yang di Depok? Siapa yang di Jember? Makanya ingat Nabi bilang, wahai Mekah, engkau negeri yang kucintai. Kalau bukan karena penghuninya, penduduknya mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Tapi Allah yang membuat Nabi harus diusir dari kota Mekah, ya, dengan hikmahnya. Dan Nabi harus wafat di kota Madinah. Berarti apa? Dua kota ini menjadi kota yang menjadi sejarah besar dalam peradaban kaum muslimin ke depan. Maka insya Allah cinta kita apapun juga bentuknya jangan berlebihan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawma. Enggak boleh berlebihan. Maka orang-orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban, cinta kita pada Allah. Maka Ali Imran kata Allah apa? Kalau benar kalian mencintai Allah, maka qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Rasulullah SAW tidak hanya setiap hari di masjidnya, enggak. Kata Nabi, menyelesaikan kebutuhan orang lain yang beriman lebih kucintai daripada beriktikaf di masjid Nabi, masjidku. Makanya kita bukan hanya orang yang di masjid doang, duduk di masjid, enggak, tapi hatinya terpaut dengan masjid. Ya, sebentar pengen ke masjid Nabi, sebentar pengen ke masjid Nabi. Habis jalan-jalan naik bis, masuk angin, pengen lagi ke masjid Nabi. Jadi begitu dia. Jadi Nabi itu tidak habis waktunya hanya untuk sholat aja. Itu harus kita pahami, rindu-rindu kita. Ya makanya teman-teman kemarin habis Uhud, perjalanannya pada capek, ngantuk. Ya nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya, ingat setiap mau sedih, Allah hanya ingatkan la di setiap ayat yang ada kata sedihnya. La tahzan, alla tahzani, la tahzanu. Enggak boleh sedih. Sedih dilarang dalam agama kita. Kalau nangis silahkan. Kalau nangis silahkan. Sedih jangan. Itu kata-kata kuncinya tuh. Kalau nangis silahkan. Tapi kalau sedih jangan. Bedanya apa Ustaz? Sedih sama nangis? Bedanya apa bang? Emang bisa nggak sedih tapi nangis? Bisa? Nggak sedih tapi nangis bisa nggak Dan? Bisa. Bahagia pas kawin. Hah? Sedih bahagia pas kawin? Oh. Kalau sedih doang itu bisa absen banyak hal. Ya, makanya Maryam nggak boleh sedih. Cara mengobati sedih adalah kuli washrabi wa qarri aina. Cara menghilangkan sedih dengan makan. Ya, cara hilangin sedih itu dengan makan. Buktinya Maryam itu kata Allah kuli washrabi wa qarri aina. Cuman kalau kita makannya kebanyakan tambah sedih. Karena ada timbangan di kamar mandi, kalau dilihat ya Allah sedih dia. Jadi ternyata orang sedih itu nggak bisa makan. Ya, orang sedih nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan orang sedih? Wallahu a'lam. Itulah oleh Allah ingatkan penduduk Mekah dengan satu surah. Apa? Falyabudu rabba hadzal bait. Kalian harus sembah Tuhan yang punya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Jadi dua hal, bisa makan nggak lapar dan bisa aman. Orang kalau nggak aman nggak bisa makan. Lagi dibombardir sempat nggak makan. Ya. Teman-teman di Palestina, di Suriah waktu dibombardir sempat nggak makan. Wah boro-boro, gua lagi makan. Makanya sahabat ketika perang, walau bisyikki tamr, walaupun dengan separuh tamarnya dia tinggalin. Gua lebih pilih surga. Oke, ikhwati fillah, adik-adikku yang dimuliakan Allah dan para hadirin, ibu-ibu juga. Quran adalah akhlak Nabi, dan Nabi SAW nggak ada yang ngajarin kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi yang ngajarin Quran itu Allah. Gimana cara Allah ngajarin Nabi Quran?
Nabi baca dengan lisan mulut beliau, Nabi melihat dengan mata beliau, Nabi mengamalkan dengan tangan beliau. Itu cara Ar-Rahman mengajarkan Quran. Ya, dengan qalbu yang Allah siapkan, disitulah Nabi belajar. Makanya teman-teman tadi solat, antum apa yang dipelajari dari solat kita barusan? Ketika imam membaca surat fulan, apa yang berlaku? Tadi malam Israfil duduk sama Babe, nerangin satu ayat tentang fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat berikutnya apa? Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat berikutnya apa? Innahu laysa lahu sultanun illa 'alal ladzina amanu. Ya Allah, amanu wa 'ala rabbihim yatawakkal. Israfil bilang, Allah hanya ngajarin, setiap mau ngaji itu mohon dulu perlindungan sama Allah. Setiap mau baca Quran, kita harus mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Dan Allah terang-terangan bilang, sesungguhnya syaitan tidak berkuasa, tidak punya kuasa. Ya, laisa lahu sultanun, bukan sultan ya. Laisa lahu sultanun, syaitan enggak punya kuasa sedikit pun. Alal ladzina amanu. Kalau begitu, contoh kalau lagi ngaji, murajaah di pondok, murajaah di asrama, kalau ngantuk ngapain, Bang Zul? Lagi murajaah ngantuk ngapain? Ngapain? Dan lagi murajaah ngantuk, Ngopi ini. main HP coba. Jangan main HP. Kalau main HP segar enggak? Segar. Jadi subhanallah, Allah cuma bilang setan enggak bisa menguasai kalian. Kata-kata itu harus kita tanamkan. Setan enggak bisa menggoda kalian, enggak punya kuasa terhadap kalian jika kalian beriman dan jika kalian menyerahkan urusan kalian pada Tuhan kalian. Tapi ketika kita ternyata ta'awuznya belum berpengaruh, berarti beriman enggak kita? Ini lagi digoda syaitan nih. Auzubillahi syaitanirrajim. Kok masih ada setannya? Auzubillahi syaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitonir. Kok enggak pengaruh tuh auzubillahnya? Berarti ini yang harus kita perbaiki. Makanya Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ketika digoda syaitan, itu ta'awuz itu sangat kuat, sangat besar manfaat. Cobalah satu ayat ini atau dua ayat ini kita amalkan. Gimana setiap ada godaan syaitan, ta'awuz itu sangat berdampak. Karena kalau kita tidak berdampak ta'awuznya, syaitan masuk lewat pintu wudu. Ya, lagi ngantuk bang ya, kata syaitan, wudu boy. Akhirnya Zul juga wudu. Ditunggu sama Lutfan, kok tak balik-balik Zul. Oh, udah di hotel. Kawan tu nak ngaji. Karena dia ngantuk sama Dani kan. Allah, ngantuklah. Murajaah yuk. Ngantuk, ana wuduk dulu ya. Ditunggu-tunggu. Zul, tadi antum sama siapa? Sama Dani. Lagi di mana? Lagi di Matam. Wah. Ternyata wuduk di awal itu kan bukan solusi utama. Solusi utama itu imma yanzaghun laka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah juga. Makanya sebenarnya Quran itu ngajarin mau mulai ngaji ya ta'awuz, diganggu syaitan juga ta'awuz. Tapi karena kita dalam otak kita yang wudu, kemudian apalagi olahraga, pindah tempat, jadi yang solusi Qurani yang pertama udah terlupakan. Nah, disinilah nanti peran talbis iblis yang seperti disampaikan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu ingin membuat kita adik-adik semua yang imannya subhanallah ini ya, yang sudah dengan Qur'annya luar biasa, ini digoda tanpa harus keluar dari masjid, tanpa harus pergi meninggalkan majelis, ya. Tapi digoda sekarang dengan HP. Contoh kita lagi tadarus, 20 orang tadarus atau 10 deh. Kalau yang satu baca, yang ke-10 ngapain? Kita 10 orang nih, satu lingkaran. Yang pertama yang baca, yang ke-10 ngapain? Ayo. Padahal Quran bilang apa? Idza quri'al Quran wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apa ujungnya? Padahal untuk dapetin rahmat dari Ar-Rahman cukup dengan ansit. Satu, yang kedua istima'.
fastami'u lahu wa ansitu, itu dah dapat rahmat. Tapi karena kita bahagian kita nunggu kan, lama juga nunggunya ya. Dia murajaah, dia dengerin orang tu ngaji, tapi sambil Ustaz nyindir ana, Ustaz enggak. Dia enggak nyindir siapa-siapa. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala ngajarin Nabi, dan syaitan pun ternyata apa? Ikut-ikutan juga menggoda kita yang baca Quran. Maka teman-teman, kalian insya-Allah ya Israfil yakinlah, enggak mungkinlah maksiat kalian tuh sampai masuk TV. Ya, sekarang kan banyak tuh yang artis-artis yang katanya dulu pernah hafal Quran, terus masuk TV, bikin film cium-ciuman sama cewek, ya kan? Kalian insya Allah nggak sampai ke situ. Tapi ingat, yang namanya setan, ya, itu kalau udah godain orang di masjid Nabi aja banyak yang tergoda. Maka di kitab Ibnu Jauzi itu nanti kalau kalian sempat baca Talbis Iblis, bagaimana setan menggoda orang-orang yang sudah ada di masjid. Ya, bagaimana setan menggoda orang-orang yang sudah hafal Quran. Maka jangan tertipu. Kalau begitu, ada satu tips dari Quran, idza qara'tal Quran fasta'iz billah, minta tolong sama Allah. Kemudian apa lagi? Ketika digoda syaitan, minta tolong sama Allah. Ketika ada cewek datang, ngomongnya apa? Ma'adzallah. Ketika ada cowok datang, ngomongnya apa yang cewek? Kakak, a'udzu birrahmani. Pokoknya semuanya minta tolongnya sama Allah. Itulah arti dari iyyaka na'budu. Kita bilang hanya kepada Engkau ya Allah. Maka insya Allah pelan-pelan akan kita amalkan Al-Fatihah yang kita baca hanya kepada Engkau satu-satunya. Dan Rasulullah ketika beliau ingin bertemu dengan Allah, makanya disebut apa? Ilar rafiqil a'la. Rindu beliau ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah harus wafat. Maka kerinduan kita pada Nabi SAW akan terobati kalau kita mengamalkan sunnahnya, dan Rasulullah SAW sudah bertemu dengan Rabbnya. Tetapi yang membuat kita happy adalah apa? Kata Nabi, setiap salawat yang kalian sampaikan, salam yang kalian sampaikan kepadaku, Allah kembalikan lagi ruhku, dan kemudian aku menjawab salam-salam kalian. Maka itulah beberapa kisah tentang masjid Nabi, tentang jasad Nabi, tentang peradaban Islam yang bisa membuat apa? Kota ini menjadi asyik. Dan Israfil yakin tadi semuanya akan kembali lagi ke sini, ya. Mungkin yang belum menikah bersama keluarganya, ya. Yang sudah menikah mungkin dengan keluarga barunya. Amin. Dan bersama keluarga besar Safinatul dan juga Madinatul Quran, ya. Kita doakan Ustaz Salihin, ya. Dokter beliau bisa apa? Sehat ketika nanti umrah. Kemudian kalau beliau sudah sehat, insya-Allah doanya lebih kencang lagi nanti buat Madinatul Quran, ya. Ustaz Zainal juga supaya apa nanti di pesantren semakin berisi badannya. Cukup segini ya, cukup ya, nggak usah perlu besar-besar. Zawaj kaman. Zawaj kaman. Oh. Dan Allah berikan ganti yang lebih baik ataupun yang terbaik buat Madinatul Quran sesudah kita kehilangan Ustaz Khairul, ya, Ustaz Khairul Muttaqin. Beliau yang subhanallah, ya, susah nyari kayak beliau, ya, susah kan? Nanti ganti-gantinya insya Allah lebih baik. Dari mana? Dari kalian lah yang sudah umrah, ya. Ustaz Khairul dulu di Libya, kemudian beliau ke Saulatiyah. Saulatiyah itu ada di Mekah. Dulu Saulatiyah itu di samping Masjidil Haram. Berarti kalau di hotel apa dulu itu? Darut Tauhid. Ya, sekarang udah jalannya flyover. Ada hotel besar, di situ dulu Saulatiyah. Ya, kenapa sekarang udah nggak ada? Karena perluasan Masjidil Haram. Yang pengen ke Saulatiyah dulu tempat sekolahnya Ustaz Khairul, ya, itu daerahnya kurang lebih 20-an kilo, ya, di Kakia. Di Kakia dekat Pasar Buah, dekat juga dengan Pasar Kambing. Ya, ada sekolahannya dipindah ke sana. Yang pengen melihat bisa ke sana. Yang pengen kepo di situlah Ustaz Khairul dulu menimba ilmu beberapa tahun di Saulatiyah. Tapi orang-orang Indonesia ngomongnya Saulatiyah. Ya, di situ ada muhaddits Syekh Syaba Alawi Al-Maliki, muhaddits yang Masya Allah. Dan orang-orang Indonesia suka ke sana. Israfil sempat ketemu cucunya, ya, waktu di Saudi dulu. Dalam pengalaman Israfil pribadi, gak pernah tahlilan waktu kecil. Sekalinya pertama kali tahlilan di Mekah.
Mantap kan? Ya di rumah itulah, di rumah cucunya beliau di Nusaifah waktu itu, di Nusaifah. Karena diajakin sama teman dan kita ternyata tahlilannya di Mekah. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu antum, bisa kumpul lagi di Madinah. Dan ingat Madinah adalah kata Nabi apa? Kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang dipilih oleh Allah, di sinilah diturunkannya wahyu. Kota yang di sini oleh Allah dipilih untuk dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota yang dipilih oleh Allah, di sini ada peradaban itu dimulai. Ya. Makanya jihad juga adanya pertama kali di kota Mekah, di kota Madinah, dan kota Madinah inilah yang membuat ketahuan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Ya, jadi kota ini yang punya sejarah yang luar biasa. Makanya waktu perang Uhud kemarin ada 1000 prajurit bersama Nabi, yang munafik berapa? 300-nya. Sepertiganya munafik. Bayang ya, dari yang ikut perang Uhud itu sepertiganya itu udah munafik. Nauzubillah min dzalik. Berarti kelemahan kaum muslimin adalah banyak munafiknya. Semoga adik-adik kalian semuanya menjadi mukmin yang luar biasa. Jangan sampai terjerumus dalam kemunafikan, dan kalian akan menjadi pemimpin di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pertemukan kita, kumpulkan kita dengan Rasul SAW. Dan Amin. itu yang terbaik minan nabiyyin, nomor 1. Yang kedua siapa? Siddiqin siapa berarti? Abu Bakar. Abu Bakar ya. Kemudian wasyuhada siapa? Umar dan Utsman. Salihin siapa? Ini ustaz kalian. Ya. Jadi minan nabiyyin siapa? Rasul, para anbiya. Yang kedua Siddiqin, Abu Bakar dan teman-temannya Abu Bakar. Syuhada Umar dan Utsman. Kemudian salihin Ustaz Salih. Yang kelimanya muttaqin. Ya. Saya muttaqin. Alhamdulillah. Ya insyaallah semuanya masuk surga. Hasuna ulaika rafiqa. Rafiqa dulu saya. Nah, ikut ya. Jadi itulah teman-teman terbaik ya. Israfil apa lagi? Israfil yang membuat kalian guguran semua. Cip trompetnya habis semua ya. Oke ya. Alhamdulillah Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabat mulia dan mereka anak-anak muda. Ingat kalian, fityatun apa? Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi. Kata Allah, kami akan ceritakan tentang mereka. Siapa? Innahum fityatun aman. Jadi yang hebatnya kalian masih kecil-kecil sudah beriman. Ya, kecil muda beriman itu yang hebat. Jangan habis dari sini jadi murtad. Nauzubillah. Ya, kalau cuma cabut laporan enggak apa-apa lah ya. Cabut laporan enggak apa-apa. Ada orang nonton berita juga. Ya, yang penting insya-Allah pulang dari sini lebih baik. Israfil pengalaman pertama kali umroh yang terasa banget itu pas pulang ke Jakarta. Gua 10 hari gak lihat aurat cewek. Kalian gak lihat kan? Ada gak yang buka jilbab di sini? Gak ada kan? Nanti pulang di Depok, ya, yang diingat pasti yang bercadar kan? Ya gak ada. Insya Allah. Jadi Israfil pengalaman umrah pertama itu subhanallah, ngerasa gimana 10 hari gak ngeliatin aurat perempuan ya, yang bukan mahram itu punya terkesan sendiri sih. Ya, di sini kan sulit banget mau lihat aurat, apalagi rambut perempuan yang kayak di Depok lah ya. Kita baru ke warung ibu-ibu sebelah beli bakso aja dan tak pakai jilbab ya Fan. Nah, gimana rasanya? Nanti kalian akan merasakan itu. Ya, ketika umrah di Mekah. Hanya saja walaupun nanti kalian belum ke Mekah, dan Mekah itu coba tanya ibu. Mekah itu rasanya beda dengan Madinah. Rasa apa aja ya? Rasanya beda lah pokoknya ya Bu ya. Tapi ingat, biar rasa Mekah tuh lebih keras daripada Madinah, maka Rasulullah pernah bilang, penduduk Madinah ini dia lebih welcome. Penduduk Madinah ini lebih soft. Penduduk Madinah ini lebih asyik ketimbang penduduk Mekah. Karena kita Madinah dulu baru Mekah, nanti kalian jangan kaget di Mekah. Ya, betapa orang-orang di Mekah agak berbeda dengan yang di Madinah. Tetapi ingat, pahala di Mekah 100.000 kali sholat daripada di masjid yang lain. Sementara di Madinah hanya 1000.
Dan insya Allah dua-duanya tempat yang diturunkan oleh Allah wahyu di negeri itu. Dan insya Allah kita akan jalan-jalan nanti di Mekah, kita lihat di mana Allah turunkan wahyu pertama kali. Ya. Wallahu a'lam. Tanya orang Indianya digini-giniin rambutnya. Pokoknya disilat-silat lah kalian itu. Nah, kalau modelnya Zul ini kayak Israfil, nanti kita yang bagian ini nggak dipotong ya. Jadi ke bawah nggak dipotong ya nanti. Alhamdulillah kami telah sama-sama melaksanakan Qiyamul Lail di pelataran Masjidin Nabawi, lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Israfil Mardatillah. Dan sekarang sudah selesai adzan yang pertama, akan segera tidak lama lagi masuk waktu subuh. Kami ada di pelataran Masjidin Nabawi di dekat Bawabah Malik Fahad, masuk dari gerbang 339 ya. Jadi kami tinggal atau nginepnya di Hotel Oberio, di samping di samping Hotel Darut Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.